Peringatan risiko. Perdagangan forex, komoditas, option, dan CFD adalah produk leverage yang memiliki tingkat reward dan tinggi, tetapi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Anda bisa kehilangan modal yang diinvestasikan dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa Anda telah memahami risiko untuk terlibat dalam perdagangan ini, dan tidak menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu untuk kehilangannya. Halo Sobat Trader Indonesia, kita jumpa kembali di channel Forex Mindset. Kali ini kita akan belajar materi kelima dari kelas pemula, yaitu tentang support dan resisten. Sebelumnya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan agar saya juga lebih semangat untuk berbagi ilmu lagi. Oke, kita langsung ke materi kita, yaitu tentang support dan resisten ya. Support dan resisten. Apa itu support dan apa itu resisten? Oke, mengenal support dan resisten. Dalam trading forex dan komoditi, harga selalu bergerak naik dan turun karena ada supply dan demand ya. Jadi ada permintaan dan ada penawaran. Arah dari pergerakan harga tersebut bisa diperkirakan dengan cara melakukan analisa teknikal. Salah satu caranya itu dengan mengenal level support dan resisten. Mungkin Anda masih ingat konsep supply and demand yang diajarkan di sekolah, di mana ketika permintaan atau demand naik, maka penawaran atau supply akan turun. Dan di situ harga akan bergerak naik. Dan juga sebaliknya ya, jika penawaran itu naik dan permintaannya turun, maka harga akan turun. Jadi dalam forex ada juga dikenal support dan resisten atau supply and demand. Untuk mengenali support dan resisten, support dan resisten merupakan suatu area level di mana pada level tersebut, ini untuk support ya, di mana level tersebut menahan harga turun ya, atau kecenderungannya lebih ke demand lebih besar dari supply. Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak untuk turun ya, nggak mampu lagi dia untuk turun, dan ada kemungkinan dia akan bergerak naik. Bahasa praktisnya, support adalah level yang diperkirakan akan menahan pergerakan bearish. Sedangkan resisten merupakan suatu area harga di mana pada level tersebut supply-nya cukup besar untuk menghentikan naiknya harga, atau supply lebih besar daripada demand. Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak, level resisten ini, dan kemungkinan besar akan turun. Bahasa praktisnya, resisten adalah level yang diperkirakan akan menahan pergerakan bullish. Kemudian ada istilah RBS, resisten become support, atau resisten menjadi support, dan SBR, support become resisten. Nah, ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertinggi yang dicapai sebelum dia turun itu disebut resisten. Ya, ini dia bergerak naik sampai sini, titik tertingginya, kemudian diturun, ini disebut resisten. Dan ketika harga bergerak naik lagi ya, di sini kan naik lagi nih, ini resisten awal kita tandai pakai garis warna hijau, udah bergerak naik lagi, artinya resisten ini sudah ditembus, maka resisten ini sudah menjadi support, dan resistennya kemudian di mana? Adalah di harga tertinggi berikutnya. Nanti kita contohkan di grafik. Jadi ketika resisten ini dijebol, maka harga akan bergerak naik terus. Resisten yang tadi menjadi support, itu disebut dengan RBS, resisten become support. Dan juga sebaliknya, kalau ada sebuah support ya, dan dia dijebol, di break, dan harga bergerak turun terus, maka support yang tadi yang dia jebol itu akan menjadi resisten, dan harga berikutnya di mana dia berhenti itu adalah menjadi supportnya. Itu disebut dengan resisten become support become resisten. Itu lebih mudah, kita langsung coba lihat ke grafik ya.
Untuk menandai ini pakai trendline. Nanti di materi berikutnya kita belajar trendline. Di sini saya hanya mencontohkan aja, kita pakai yang horizontal ini. Nah, ini kan ada banyak harga mantul-mantul di sini nih. Kita tandain aja di sini satu. Kita tandain aja di sini satu, kemudian ambil satu garis lagi, satu di sini. Oke. Jadi ini adalah yang di bawah ini adalah di mana harga menolak untuk turun. Ini kan ada mantul berapa kali nih? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini adalah support. Dan harga tertingginya di sini dia mantul 1 kali, di sini dia nggak sanggup, di sini juga. Ini disebut dengan resisten. Kemudian yang resisten menjadi support tadi adalah ini. Di sini kan resisten kita awalnya di sini. Jadi ketika harga bergerak sampai ke sini, kemudian dia menembus lagi ke atas, ini resisten tadi menjadi support, dan kemudian resisten berikutnya di mana? Di sini. Nah, kita bisa tandain di sini. Ini adalah resisten baru. Ini yang disebut dengan RBS, resisten become support. Kemudian yang SBR tadi, support become resisten, yang mana? Nah, ini di sini kan mantul nih. Ini garis ini adalah garis support. Lihat di sini, perhatikan di sini. Ini kan dijebol nih. Dia turun dan menembus, maka garis ini tadi support, dia ini menjadi resisten. Kemudian support yang baru di mana? Ada di sini. Kita tandain lagi ya. Jadi ini adalah support yang baru. Begitulah cara kerjanya support dan resisten. Jadi di mana harga menolak untuk naik atau turun, maka itu akan menjadi support atau resisten. Support dan resisten ini sangat kita perlukan dalam trading, karena dasar analisa teknikal adalah support dan resisten. Jadi sebaiknya kuasai dulu tentang support dan resisten di video kali ini. Jika memang nanti kurang jelas, bisa silakan bertanya di kolom komentar, kita akan bahas lebih lanjut. Di video berikutnya kita akan menggunakan trendline ya, trendline untuk menggambar support dan resisten. Jadi ini adalah terusan dari analisa teknikal, dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan bosan-bosan untuk belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.